Yo, kali ini gue bakal ceritain lanjutan komik God of Martial Art. Ini adalah pembahasan novel pada chapter 303 sampai 306. Video ini adalah spoiler dari lanjutan komiknya. Jadi yang bisa bertahan dengan rasa penasarannya, ya jangan tonton video ini. Nanti Anda bisa keterusan. Oh ya, sebelumnya gue mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel ini, biar gue makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Lanjut, pada saat itu semua orang dengan tenang menatap para kultivator mistis di peti mati mereka. 2 hari kemudian, situasi telah mencapai puncaknya. Di kota, ada banyak orang-orang dengan tenang menunggu. Di tengah-tengah kerumunan itu, ada satu siluet. Orang itu menggunakan cangpau hitam. Wajah dan tubuhnya semuanya tertutupi. Mata orang itu tertutup, namun dia bisa mengetahui setiap hal di sekitarnya. Siluet itu adalah Lin Feng. Pada saat itu, dalam benak Lin Feng muncul banyak siluet. Mereka datang ke gerbang kota dan semakin banyak orang bergabung dengan mereka. Lalu Lin Feng juga merasakan siluet lain di udara. Lin Feng berpikir, akhirnya dia di sini. Kemudian Lin Feng mulai membuka matanya. Orang yang dirasakan Lin Feng adalah Bing Heteng. Suasana hati Bing Heteng sangat buruk. Dia telah mengikuti Mo Changlan namun selalu gagal. Hingga akhirnya, kelompok kultivator misterius dan sangat kuat datang. Mo Changlan lalu memberikan kuali itu kepada mereka. Sekarang, banyak orang sudah berkumpul. Dan di samping itu, ada banyak kultivator lapisan Xuan Qi. Melihat orang banyak itu, Bing Heteng berbisik. Sekelompok kultivator bajingan. Mereka semua menginginkan kuali kuno. Segera setelah itu, energi dingin dan pedang Qi menyerang Bing Heteng. Lalu dia berkata, "Siapa itu?" Kemudian dia melihat siluet hitam meninggalkan area gerbang kota dengan kecepatan penuh. Melihat itu, Bing Heteng berkata, "Itu Lin Feng, bajingan itu. Hanya ada satu orang yang sangat ingin mati seperti itu." Bing Heteng segera bergegas menuju Lin Feng dan dia berteriak, "Tetap di sana." Dalam waktu singkat, Bing Heteng berhasil menyusul Lin Feng. Lalu dia menyerang Lin Feng dengan es Qi. Setelah itu, Bing Heteng menyerang lagi dengan tinjunya dan membuat udara membeku. Namun, tiba-tiba Lin Feng berubah arah. Setelah itu, Lin Feng akhirnya berhenti dan mendarat di tanah. Setelah itu, Lin Feng membuka cangpaunya dan dia menatap Bing Heteng. Lalu dia berkata, "Bing Heteng, hari ini adalah hari penghakimanmu." Pada saat itu, 2 siluet muncul di udara dan menghalangi jalan mundur Bing Heteng. Kedua orang itu adalah Tuan Huo dan Tuan Bei. Pada saat yang sama, Meng Qing muncul juga di samping Lin Feng. Bing Heteng yang melihat dia telah dikepung kemudian berkata, "Hari penghakiman? Tidak mungkin." Lalu dia mulai menyerang dengan pukulan Qi murni ke arah Tuan Bei. Bing Heteng tidak mengetahui bahwa Tuan Bei adalah seorang kultivator lapisan Xuan Qi keempat. Melihat itu, Lin Feng dan yang lainnya tersenyum dingin. Dan segera setelah itu, mereka melihat Tuan Bei mengangkat tangannya dan sebuah cahaya merah muncul. Lalu Tuan Bei mulai menyerang. Pada saat serangan Tuan Bei mencapai Bing Heteng, terjadi ledakan yang sangat kuat. Lalu darah mulai mengalir dari mulut Bing Heteng. Bing Heteng dengan cepat bergerak mundur. Saat melihat Bing Heteng ingin melarikan diri, Lin Feng lalu berkata, "Bunuh dia." Segera setelah itu, siluet Tuan Bei berkedip dan bergerak ke arah Bing Heteng. Dan dengan cepat, Qi yang sangat mengerikan menabrak tubuhnya. Pada saat itu, Bing Heteng berteriak dengan marah, "Dunia beku!" Namun pada saat yang sama, sebuah tangan muncul dan menabrak tubuh Bing Heteng. Itu adalah Meng Qing. Tuan Huo juga mulai menyerang sambil berkata, "Mati!" Segera setelah itu, bola api bergerak menuju Bing Heteng seperti meteor jatuh dari langit. Bing Heteng yang melihat itu mencoba menghindar. Namun pukulan yang lain menabrak tubuhnya dan dia jatuh ke tanah. Organ internal Bing Heteng telah rusak oleh pukulan itu. Dia menunduk dan batuk darah. Namun pada saat itu, sebuah pedang menembus dadanya. Bing Heteng menoleh dan melihat bahwa itu Lin Feng. Lalu Lin Feng berkata dengan dingin, "Jika kau ingin membunuhku atau temanku, kau akan mati." Bing Heteng, seorang penatua dari desa gunung es dan salju, telah meninggal. Lin Feng kemudian menendang mayat Bing Heteng dan mengambil cincin penyimpanannya. Bing Heteng memiliki status penatua di desa gunung es dan salju. Dia mungkin telah mengumpulkan banyak harta dan senjata selama hidupnya.
Selain itu, Badao juga telah mengambil banyak cincin penyimpanan dari pertempuran yang lain. Itu semua milik kultivator lapisan Xuanqi. Karena itu, Lin Feng telah menjadi sangat kaya. Setelah itu, Lin Feng berkata kepada Tuan Huo, Tuan Bei, dan Meng Qing, "Ayo pergi." Dengan segera, siluet mereka berkedip dan bergerak menuju gerbang kota. Pada saat itu sudah hampir pagi, dan tiba-tiba sekelompok peti mati hitam muncul di langit. Orang-orang di kerumunan yang melihat itu berkata, 13 peti mati. Di luar Calycia River, banyak kultivator yang kuat sudah menunggu untuk memblokir orang-orang dengan peti mati. Saat itu, salah satu peti mati bergerak di dekat Lin Feng. Lin Feng bisa merasakan dengan jelas ki yang menakutkan dari peti mati itu. Kemudian Lin Feng berpikir, orang macam apa yang mempraktikkan keterampilan jahat seperti ini? Segera setelah itu, peti mati itu terbuka dan dua rantai hitam muncul dan bergerak ke arah Lin Feng. Lin Feng yang telah menggunakan fusi bumi menyadari hal itu dan dia segera menghindar. Setelah itu, Lin Feng melepaskan energi ungu dan melemparkan dirinya ke peti mati. Orang banyak yang melihat itu berpikir, sungguh kelincahan yang luar biasa. Lin Feng kemudian mengeluarkan pedang spiritual dan mengarahkan ke peti mati sambil berteriak, "Mati!" Tiba-tiba, sejumlah rantai keluar dari peti mati dan bertabrakan dengan pedang Lin Feng. Namun kultivator di peti mati itu jauh lebih kuat daripada Lin Feng, dan dengan segera cahaya pedang Lin Feng menghilang. Lalu, rantai-rantai itu kemudian bergegas menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Saat itu wajah Lin Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Kultivator di peti mati itu berusaha membunuhnya tanpa alasan. Bagaimana mungkin Lin Feng tidak marah? Lin Feng kemudian melepaskan energi ungu. Lalu, energi ungu itu berubah menjadi banyak ular dan dengan segera menuju orang yang berada di peti mati. Dengan cepat, segudang ular ungu itu mengelilingi peti mati dan mulai membungkusnya. Pada saat orang-orang melihat ular itu, mereka berkata, "Roh ungu, ini Lin Feng." Mereka semua sangat tercengang. Apakah Lin Feng datang untuk mengambil kuali kuno? Ular ungu Lin Feng kemudian menyeret peti mati turun. Lin Feng juga mulai bergerak lebih tinggi ke udara. Pada saat yang sama, Meng Qing tiba di samping peti mati. Lalu, dia memukul peti mati itu dengan es ki. Dengan segera, peti mati itu telah membeku. Tuan Huo juga muncul di depan peti mati, dan dua bola api muncul di tangannya. Lalu Tuan Huo menyerang peti mati itu. Saat itu, jeritan mengerikan terdengar dari dalam peti mati. Lalu peti mati itu meledak, dan bayangan hitam muncul di depan mata orang banyak. Bayangan itu adalah seorang pria yang tampak seperti tengkorak. Pria itu menderita kesakitan akibat serangan Tuan Huo dan Meng Qing. Pria itu kemudian berteriak, "Aku akan membunuhmu." Namun segera setelah itu, sebuah cahaya turun dari langit dan menembus kepalanya. Salah satu kultivator peti mati itu telah dikalahkan. Ketika orang banyak melihat mayat itu, mereka menghela napas. Mengapa dia menggunakan rantai untuk menyerang Lin Feng? Dia telah memprovokasi Lin Feng, dan hukumannya adalah kematian. Selain itu, Lin Feng juga telah menembus lapisan Lin Qi ke-9. Dia telah maju dengan cepat. Orang-orang di kerumunan itu mulai berbisik tentang Lin Feng. Dia benar-benar jenius. Mengenai 12 peti mati lainnya, mereka semua telah tiba di luar gerbang kota. Namun peti mati itu dihalangi oleh banyak kultivator. Dalam kelompok itu, ada pemimpin Dream Pavilion. Pada saat itu, Bibi Yun berada di belakang seorang pria parubaya yang memiliki status lebih tinggi darinya. Kemudian pria parubaya itu berkata, 13 Evil Ectoplasma. Secara mengejutkan, kalian datang ke Calycia River. Tapi ini Sui Yue, kalian tidak seharusnya berada di sini. Mendengar itu, orang-orang di kerumunan bingung. Mereka belum pernah mendengar nama 13 Evil Ectoplasma. Segera setelah itu, peti mati itu bergerak ke arah pria parubaya dengan kecepatan penuh. Tetapi pria parubaya itu tetap tenang. Lalu, beberapa siluet muncul di belakangnya dan segera menghujani peti mati itu dengan pukulan mereka hingga ke-12 peti mati itu mulai pecah. Pria parubaya itu lalu berteriak, "Aku tahu bahwa kau sengaja membuat ini seperti misteri." Pada saat yang sama, 12 siluet muncul mengambang di atas tanah. Tubuh mereka penuh diikat oleh rantai hitam, dan mereka menggunakan rantai itu untuk membuat tubuh mereka melayang di atas tanah. Tubuh 12 orang itu tampak seperti tubuh kering, hanya ada kulit dan tulang. Mereka tampak mengerikan. Orang-orang di kerumunan yang melihat itu merinding.
dan mereka tidak menginginkan kuali kuno lagi. Namun ada juga yang serakah dan tetap ingin mencuri kuali kuno. Pria Parubaya itu melirik kerumunan lalu dia berkata, "Semua orang pergilah. Kalian tidak bisa menyaingi orang-orang dari sekte Tianxia." Mendengar itu, beberapa orang bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang sekte Tianxia. Namun orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dan berpengetahuan luas, mereka mulai bergetar ketika mendengar nama itu. Ketika pria Parubaya melihat banyak orang tidak tahu sekte itu, dia kemudian berkata dengan mengejek, "Ya ampun, kalian belum pernah mendengar tentang sekte Tianxia? Kalian hanya sekelompok serangga kecil." Mendengar kata-kata pria Parubaya itu, Lin Feng berkata, "Pria yang sombong." Lin Feng merasa jengkel. Dia juga belum pernah mendengar tentang sekte Tianxia. Hahaha, Lin Feng. Gitu aja kok es mochi. Lanjut. Setelah itu, pria Parubaya itu menatap Lin Feng dan berkata, "Kau Lin Feng kan? Kau berani membuang kuali naga langit daripada menyerahkannya kepada kami, Cosmic Pavilion. Karena itu, bersiaplah untuk terkubur di sini selamanya." Setelah pria Parubaya itu selesai berbicara, salah seorang di kerumunan berteriak, "Ya Tuhan, Dream Pavilion adalah cabang dari Cosmic Pavilion." Lalu dia menatap pria Parubaya itu dan berkata lagi, "Kalian orang-orang dari Kekaisaran Gunung Naga." Lalu pria Parubaya kemudian berkata dengan mengejek, "Kau memiliki pengetahuan. Kau tidak sebodoh dia." Saat itu, pria Parubaya itu sedang mengolok-olok Lin Feng. Kemudian, pria Parubaya itu berkata lagi dengan nada sombong, "Cosmic Pavilion adalah salah satu kekuatan terbesar di Kekaisaran Gunung Naga. Kami memiliki banyak cabang di mana-mana. Dream Pavilion hanyalah salah satunya. Kalian hanya sekelompok serangga dibandingkan dengan kami. Bahkan klan kerajaan Shuiwei hanyalah serangga bagi kami." Pada saat itu, dia tampak sombong. Lalu dia berkata lagi, "Mengenai sekte Tianxia, kalian tidak dapat memprovokasi mereka. Mereka adalah salah satu sekte terbesar juga. Oleh karena itu, semua orang pergi dari sini." Setelah mendengar itu, banyak orang di kerumunan mulai bergerak mundur. Namun, pada saat itu Lin Feng tiba-tiba berkata, "Lemah." Semua orang yang mendengar itu tercengang, kemudian menatap Lin Feng. Lalu Lin Feng berkata lagi, "Lemah. Karena satu kalimat, kalian semua takut mati. Apa semua sekte dari Kekaisaran sangat kuat? Bukankah mereka juga memiliki sekte yang lemah? Selain itu, bahkan jika sekte mereka sangat kuat, lalu apa? Ini bukan wilayah sekte mereka. Ini Shuiwei. Kalian semua takut kepada sekte yang berada jauh di sudut benua ini. Apa gunanya orang lemah seperti itu menjadi kultivator?" Lalu pria Parubaya itu menatap Lin Feng dan berkata, "Sampah adalah sampah." Dia sebenarnya ingin mengurangi jumlah orang yang menginginkan kuali naga langit. Pada saat itu, terdengar sebuah suara, "Hentikan pertengkaran kalian. Hari ini, kalian semua akan mati." Lalu, 13 Evil Ektoplasma melepaskan ki jahat mereka. Segera setelah itu, peti mati yang tadinya rusak mulai berkumpul, dan secara bertahap, berubah menjadi siluet berbentuk seperti orang. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka, tinggalkan jejak, like, dan komennya. Tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan aktifkan loncengnya, karena gue bakal segera upload lanjutan ceritanya. Oke? Semangat ya. Dadah.